Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Ngopi, Ngobrol Santai Hafiz Hafizoh Darul Wasilah. Oke, saya host Muhammad Amri Maulana dengan tema Mengenal Darul Wasilah Lebih Mendalam. Oke, setelah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat kece. Yang pertama yaitu Pak Direktur Darul Wasilah. Yang kedua adalah mantan BPH atau kita bilang ex BPH. Silahkan dulu memperkenalkan diri nih dari Pak Direktur. Ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hasan atau biasa dipanggil Hasan. Untuk asal dari Bengkulu, ya, Sumatera bagian selatan atau kewargaan Kemas. Untuk kuliah saat ini jurusan Fakultas Usuluddin tahun ketiga. Itu saja mungkin. Oke, silahkan Tegar. Oke. Nama saya Tegar Salahuddin Ruhutama, asal Yogyakarta. Kedatangan 2017. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Syariah Islamiyah tingkat 4. Seperti itu, Pak. Siap, itulah dua narasumber kita, kece banget gitu kan. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya tentang apa itu Darul Wasilah kan gitu. Gimana apa aja programnya. Untuk pertama kali pasti kita tanya Pak Direktur dong. Nah, Pak Direktur, bagaimana caranya masuk ke Darul Wasilah? Untuk masuk ke Darul Wasilah, kita menyediakan tempat ya istilahnya. Jadi di Darul Wasilah itu kita sahkannya atau tempat tinggalnya itu terbatas. Jadi tidak bisa setiap saat kita membuka pendaftaran. Jadi tidak setiap saat boleh masuk dan keluar semena-mena gitu. Iya, kan? benar sekali. Karena kita juga memiliki space yang terbatas, jadi kita menyesuaikan dengan space yang ada atau tempat yang ada. Ketika itu kosong karena ditinggal oleh teman karena selesai ataupun karena pindah, barulah kita akan membuka pendaftaran baru biasanya. Dan itu masuk dan keluarnya apakah ada waktunya gitu di pendaftarannya akhir bulan atau gimana gitu? Untuk pendaftaran kita biasanya buka di akhir bulan. Nah, supaya ketika kita telah menyelesaikan beberapa wawancara mungkin atau tes, nanti di awal bulan bisa langsung mengikuti kegiatan di asrama, misalkan. Untuk tesnya mungkin itu ada tes wawancara dan juga ada ya tes wawancara ini mengenai tentang kesiapan para calon pesantri Darul Wasilah. Ya, mulai dari hafalan, kemudian kesiapan dia atau keinginan dia benar-benar ingin tinggal di Darul Wasilah dan sebagainya. Dia menghafal juga gitu. Iya, kan? benar sekali. Karena kita juga mencari orang apa istilahnya yang berkualitas, betul-betul ya, pengen mencari orang yang benar-benar ingin untuk menghafal Quran, gitulah istilahnya. Jadi tesnya itu hafalankah atau bacaan doang atau gimana? Yang pertama kita akan mewawancarai tentang mengenai kepribadian atau biodata dari calon. Nama segala macam itu pasti ditanyakan. Nah, kemudian akan ada tes membaca Quran. Pasti. Kemudian akan tes menghafal Quran. Biasanya kami memberikan waktu sekitar 10 sampai 20 menit dan menyuruh calon penghuni Darul Wasilah tadi menghafal. Berarti distorkan kepada penguji? Iya, benar sekali pengujinya. Jadi selama 20 menit itu dia menghafal dan distorkan berapa yang didapatkan? Benar gitu sekali, semampunya. Semampunya? Iya. Biasanya siapa yang menguji calon yang mau masuk ini? Itu yang menguji saya sendiri, yaitu Pak Direktur sendiri ya, saya sendiri. Ya, karena itu akan berkaitan dengan masa depan Darul Wasilah. Ya, istilahnya keberjalanan Darul Wasilah itu juga terlihat dari keseriusan anggotanya gitu. Nah, dari awal kita harus menyeleksi benar-benar manusia apa istilahnya orang-orang yang berkualitas gitulah istilahnya. Kita harus seleksi seketat mungkin gitu ya. Iya. Jadi masuk di Darul Wasilah tidak hanya sekedar masuk dan ngasal-ngasal masuk, tiba-tiba orang dari mana masuk tiba ke Darul Wasilah itu tidak bisa gitu ya. Iya, benar ada sekali. Prosedur yang harus dijalankan. Nah, ketika udah masuk nih, pastikan teman-teman di rumah pengen tahu apa program-program yang disediakan oleh Darul Wasilah, Pak. Pak Direktur. Untuk program kita ada program tahfiz itu per level. Jadi ada level 1, 2, dan 3.
Untuk level 1 adalah level yang paling banyak diambil oleh teman-teman kita yang dari luar saat ini, yaitu level menghafal Quran menyelesaikan 30 juz. Cuman menyelesaikan 30 juz. Cuman di sini, menyelesaikan 30 juz. Pokoknya selesai setoran 30 juz selesai. Selesai itu level 1. Selesai level 1. Nah, di sana nanti akan dikasih pilihan bisa melanjutkan ke level 2 atau langsung keluar pindah Kurun ke tempat. waktu atau jangka waktu menghafal 30 juz ini, Pak. Berapa lama? Nah, untuk level 1 ini kita punya dua pilihan, bisa 6 bulan atau setahun. Nah, bisa 6 bulan atau setahun. Jadi kalau misalnya selesai sebelum target atau sebelum waktu yang ditentukan itu lebih baik. Nah, nanti bisa melanjutkan ke level selanjutnya atau bisa keluar dari Darul berarti Wasilah. diberikan pilihan, tidak dikekang Benar sekali, sama tidak sekali. dikekang sama sekali. Mungkin yang level 2-nya Ustaz Tegar ya? Untuk level 2-nya itu kita mengejar sanad. Jadi setelah hafiz 30 juz nanti naik ke level 2 mengejar sanad. Oh iya, untuk istilahnya apa ya? Memperbagus Quran gitu lah ya, apa? Hafalannya semakin kuat. Nah, termasuk yang menjadi salah satu peserta level 2 itu yaitu Ustaz Tegar kita ini, samping kita. Beliau juga termasuk. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Tegar level 2 itu gimana programnya gitu kan? Untuk level 2, mungkin dari kita ya, untuk teman-teman yang udah masuk di level 2 itu, kita dituntut untuk menyetorkan hafalan kita ke Syekh Muhammad, dalam arti ini karena beliau kita kan yang orang-orang yang di level 2 ini akan mengambil sanad ke beliau gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menyetorkan semua 30 juz itu kepada beliau. Kadar yang harus disetorkan itu tidak mesti gitu. Ada Jadi ditentukan oleh tidak Syekh, ditentukan tidak oleh ya? Syekh mungkin. Tapi biasanya iltizam ya paling enggak setengah juz lah, paling enggak setengah juz sekali duduk biar cepat selesai juga gitu kan. Nanti sama beliau akan benar-benar diteliti gitu. Kalau emang bacaan bagus, oke lanjut silakan. Nanti kalau emang banyak salahnya, nanti banyak mulahazat, nanti akan dilaporkan gitu. Dan biasanya tidak itu diulang ya? Tidak dilanjut. Nanti kalau misal nih dalam satu udah selesai nih juz 1 sampai juz 30. Kalau emang belum layak, udah ulang lagi. Jadi Kamu tidak dapat nggak sanad sama sekali ya? dapat. Gitu. Maksudnya emang beliau emang benar-benar syadid gitu. Dan beliau memang betul-betul memperhatikan siapa yang akan diberikan sanad gitu. Iya, seperti itu. Pokoknya nanti baca sampai 130. Kalau emang belum dapat, ulang lagi. Ya sebegitu beliau tidak mau memberikan sanad kecuali untuk orang-orang yang benar berhak gitu. Soalnya sanad ini sangat penting gitu kan. Benar. Silsilah keilmuan cara beliau baca Quran. Gitu. Yaps, Itu sangat seperti penting. itu. Jadi untuk level selanjutnya itu level 3 ya? Ya, level 3 itu lebih mengejar ke qiraah. Kita kan ada 14 qiraah yang terpakai. Nanti di level 3 itulah akan dikuatkan di qiraah. Cuman untuk saat ini belum berjalan untuk level 3-nya. Masih di level 2 pun masih sedikit. Berarti belum ada presentasi, mungkin ada beberapa orang di level 3 atau tidak ada sama sekali? Kalau saat ini belum ada sama sekali karena memang cukup sulit untuk masuk ke level 3 ya. Karena program itu adalah yang mengambil qiraat ya. Benar sekali. Sedangkan mungkin Ustaz Tegar bisa yang sering bermulazamah dengan Syekh untuk ngambil qiraat itu dia qiraah sabah, berarti dia harus satu-satu qiraat atau mungkin ada beberapa Syekh yang cuma sekali baca terus 7 qiraatnya dibaca gitu. Enggak. Kalau setahu saya ada satu orang ya yang dia itu udah ke qiraat lain. Kurang tahu juga. Tapi yang jelas gini. Intinya ketika mau ke naik level 3 itu ya, yang qiraat itu. Intinya harus selesai di situ, harus yang hafal sudah harus beres dulu gitu. Ya pokoknya ya kenapa kok level 3 nggak ada? Ya karena emang nggak bisa. Terus ke siapa? Beliau ini, Syekh Muhammad ini punya riwayat yang lebih dari satu lah. Saya kurang tahu persisnya berapa. Yang jelas setahu Ana emangnya harusnya ke beliau juga gitu. Untuk level 3. Oke, antum nih Ana tanya nih. Ustadz Tegar dan Ustadz Ahsan, siapa yang lebih lama di Darul Wasilah? Ya, Ustaz Tegar beliau. Iya, Ustadz Tegar ya. Iya, Senior. Ustadz Tegar udah berapa tahun, Ustadz? sudah lama banget. Udah Udah hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Anak kesini, anak ke DW, masuk ke DW itu bulan Mei 2018. Ini 2018. Ustadz Ahsan? Hampir 3 tahun ya. Saya Mungkin sebelum antum datang lah.
itu anak udah di sini gitu. Jadi ya emang udah bangkotan, udah tua. Ustaz. Kalau saya itu September tanggal 5, seingat saya tanggal 5 September itu malam tahun 2019. Apa yang antum rasakan berada di Darul Wasilah? Mungkin Ustaz Hasan bisa dulu. Oh, saya duluan ya. Iya. Itu. Kalau yang saya rasakan ya sebelum saya masuk ke Darul Wasilah itu saya tinggal di rumah biasa ya, di mana tidak ada peraturan sama sekali di sana kecuali dari diri kita sendiri. Sedangkan kita adalah punya latar belakang pondok pesantren yang kita biasa dikekang dengan peraturan yang ketat gitu. Tiba-tiba keluar istilahnya seperti kandang, singa dilepas dari kandang, bam keluar ngamuk istilahnya kan. Jadi jiwa kita belum siap untuk menerima hal yang seperti itu. Nah, akhirnya saya mencari tahu bahwasanya ternyata ada yang mirip seperti pondok pesantren, yaitu ada kegiatan di sana ya, terutama ngaji pagi ya. Kita ada ngaji pagi kan di Darul Wasilah. Pondok itu pasti pagi itu pasti ngaji. Iya, pasti ngaji di pondok itu kan. Darul Wasilah ini ada hal seperti itu, ngaji pagi, di mana ngaji pagi ini kebanyakan tidak ada di rumah-rumah biasa pada umumnya di kalangan mahasiswa. Iya, betul. Ya. Jadi ketika itu akhirnya saya memutuskan diajak teman saya untuk ayo kita ke Darul Wasilah. Akhirnya saya masuk di tanggal 5. Jadi kalau dipikir-pikir sudah 2 tahun berarti saya di sini. Ya, 2 tahun ini yang 3 tahun, mungkin 3 tahun lebih ya. Oh, ini 3 tahun gimana? Antum betah banget ya di Darul Wasilah. Apa yang antum rasakan nih? Mungkin teman-teman sahabat Dewe pengen tahu nih. Udah terlalu nyaman kayaknya. Ya udah nyaman lah ya, udah susah. Kalau gini, yang anak rasakan itu ya kalau anak gak di Dewi mungkin anak tidak menjadi tegar yang seperti sekarang gitu. Ya mungkin ya saya menghafal Al-Quran di sini. Saya jujur dari Indo saya belum selesai gitu, baru ya dikit lah gitu. Dan saya ya istiqomahkan ya menjadikan Dewi ini wasilah gitulah buat saya menghafal, buat saya melancarkan seperti namanya kan, Darul Wasilah, wasilah buat yang buat kita untuk mencapai suatu hal yang baik seperti itu, dengan segala dinamikanya, dengan segala keunikannya gitu kan. Ya nah, Anda rasakan gitu ya di DW itu. Ya itulah Darul Wasilah, dengan apa yang ada sekarang saya bisa menjadi seperti ini, seperti itu. Oke. Kita kan ketahuin bahwasannya pembina Darul Wasilah itu Ustadz Imam Al-Maghani ya. Benar sekali. Nah, mungkin teman-teman sahabat Dewi ini penasaran nih, apa saja yang diajarkan Ustadz Imam sehingga antum-antum berdua nih betah di Dewi gitu. Apa yang diajarkan Ustadz Imam sehingga antum itu merasa wah banget gitu, Darul Wasilah itu keren banget gitu. Mungkin bisa dari Ustadz Tegar mungkin yang paling lama. Ya mungkin apa ya, nasihat-nasihat beliau itu selalu masuk lah, bahasanya masuk gitu, masuk gitu. Maksudnya apa yang beliau sampaikan ketika ya mungkin evaluasi mingguan itu menambah kita untuk ayolah kita selalu dekat dengan Al-Quran seperti itu. Apa sih artinya kita gitu, atau kita kalau ketika kita menjauh, ketika kita tidak mengisi hari-hari kita gitu dengan Al-Quran. Ya yang saya dapat ya nasihat-nasihat seperti itu, ibaratnya ngeces gitu. 6 hari capek, seminggu ada Ustadz Imam, ya itu membuat saya ya nambah secara tidak langsung. Begitu juga di sisi lain saya juga belajar tentang keikhlasan beliau, bagaimana beliau ya tanpa pamrih, maksudnya untuk kita, untuk gitu seorang kita tuh kita siapa di ini gitu, siapa kita gitu. Oleh Imam dan gitu, ya beliau juga mau ya repot ngurusi kita, mau yang kalau toh misal kalau kita mikir nggak usah diurusin, kenapa sih kalau kita mikir gitu, kalau misalnya jadi Ustadz kenapa sih ngurusin itu gitu kan. Justru kalau inti susah juga aneh juga bukan salah saya gitu, tapi kan beliau nggak seperti itu gitu. Beliau ya apapun itu ya itu ada perhatian buat kita, cara tidak langsung menjadi bapak kita semua gitu. Iya, bapak kita itu kan ya. Jadi ya keikhlasan, mungkin keikhlasan terus berjuang tanpa pamrih, tanpa lelah, itu mungkin yang saya dapatkan dari beliau seperti itu. Mungkin Ustaz Hasan bisa dijelaskan? Mungkin sudah sebagian dijelaskan oleh Ustadz Tegar ya. Pasti beda dong. Ya, pasti beda. ada sih bedanya. Ya mungkin tidak banyak, karena untuk menyampaikan kebaikan seorang itu kadang tidak bisa disampaikan kata-kata. Dengan baiknya berarti Ya, gitu ya. Saking banyaknya gitu. Dengan banyaknya gitu. Nah, kita tidak bisa mengucap syukur lagi, nggak ada yang pantas
untuk kita berikan lagi kepada Iya, benar beliau sekali. gitu. Saking kan beliau banyaknya berkontribusi untuk santri. Untuk kesejahteraan kita bersama gitu kan. Ya ketika kita mendengar ketika beliau memberikan mauizah hasanah kepada kita gitu terasa adem gitu. Cara beliau memilih kata-kata gitu. Salah satu kata-kata yang sangat favorit. Kata-kata yang selalu saya ingat ya ketika beliau berkata bahwasanya ketika antum mendapati masalah hidup atau problematika yang sangat berat, jangan sampai antum jauh dari Allah, jangan sampai antum jauh dari Quran. Nah, itulah wasilah atau jalan antum untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun masalahnya, Quran solusinya. Iya, benar sekali. Meskipun ketika problem itu terasa berat dan sulit, ya setidaknya ketika kita telah membaca Quran, hati kita akan merasa sedikit tenang. Ya. Nah, nanti insya Allah masalah itu akan sedikit demi sedikit terselesaikan. Itulah termasuk kata-kata beliau yang mungkin akan selalu terngiang-ngiang di... Ya, pasti akan terngiang-ngiang. Siapa sih yang tidak terngiang-ngiang? Masih. Nah, untuk pelayanan Darwasilah sendiri bagi santrinya gitu, maupun itu pelayanan kesehatan, pelayanan apapun itu, makanan segala macam, dan serta mungkin bisa berapa sih biaya uang igar Darwasilah gitu? Mungkin Pak Direktur ya? Iya Tahu benar ya? bisa. Lebih Untuk biaya kita ada 450 ya, 450 pound ya. Itu 300 untuk biaya rumah, igar, sewa. Kemudian yang 150 adalah untuk biaya makan, ya makan pagi dan makan malam. Dan itu guys, itu termasuk yang termurah semasisir. Ya, Yakin? Percaya? termasuk murah ya dibandingkan dengan Makan berapa kali? 2 kali 2 kali untuk mahasiswa. mahasiswa. Ya, untuk siangnya survive lah istilahnya kita cari di luar karena kita juga Survive. harus mencoba istilahnya apa? Makanan khas dari Mesir itu sendiri ya. Betul. Apa ya, makanan Mesir mungkin? Banyak ya kalau misalnya antum pas-pasan bisa coba tojin atau Aduh. kusyari gitu ya. Kalau misalnya agak banyak dikit bisalah mencoba makanan yang agak mahal dikit misalnya basmati dan sebagainya. Atau antum bisa pergi ke matam-matam atau rumah makan Indonesia. Sekarang alhamdulillah di Mesir ini semakin banyak. Semakin banyak. Jibun. Ya. Semakin banyak. Ini di kita aja di distrik kita aja di Hayya Ansyir ini mungkin udah berapa matam ya gitu. Kayaknya udah puluhan kayak kalau kita Mungkin mau kita ngitung nggak satu. bisa ngitung gitu kan. Iya. Nah, cuma beberapa yang kita singgahin. Mungkin Ustaz Tegar apa saja yang udah dampak dari ke antum gitu sebagai pelayanan Darwasilah bagi antum sendiri gitu. Iya. Oke. Yang jelas dampak ke saya. Yang jelas saya diberi karena sudah diberi fasilitas seperti itu, makan tinggal di tempat dia tinggal aja gitu. tinggal aja. Ya udah. Ya, maksud saya begitu berdosa ketika kita tidak memanfaatkan itu. Jadi dampak saya untuk saya sendiri, saya juga mendapat tempat untuk menghafal seperti itu. Ya saya jujur ketika saya tidak disuruh memasak, tidak suruh ini, ya saya punya waktu untuk itu, untuk menghafal, untuk merojaah. Dan bagi Dikasih saya, tempat. bagi saya ya, ada satu yang sangat keren di Darwasilah, hammam. Biasanya ya, ini mungkin antum juga berpikiran seperti itu. Di rumah mahasiswa itu, satu rumah itu satu hammam, betul nggak? Di Darwasilah berapa? Silahkan. Tuh 2, 3. 6 ya. Banyak. Berapa? Ada yang tahu nggak? Kru. Di atas 3, nih kru bilang nih. Di atas 3. Soto nggak ada. Di bawah situ 3. Banyak. Intinya banyak dah. Di bawah 4. 9. Nah, 9. Ada 9 hammam yang ada di Darwasilah Bandung. Yang tidak ada di rumah mahasiswa lainnya. Pasti, saya yakin. Nah, tapi ya, di sini ada kabar burung juga tentang mungkin sedikit menjatuhkan Darwasilah ya. Tapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. Ini kabar burung. Ini saya langsung bertabayun dengan Direktur Darwasilah. Nah, ada kabar bahwasannya Darwasilah itu sangat berbeda jauh dengan manhaj Al-Azhar. Nah, gimana tentang pendapat ini, Pak Direktur? Tolong jelaskan. Ya, itu istilah kabar burung tuh hoax ya. Hoax Aduh. kalau zaman sekarang ya. Hal seperti itu seharusnya perlu diklarifikasi atau jangan langsung dipercayai. Nah, untuk dari Darwasilah sendiri itu kabar yang seperti itu sama sekali tidak benar. Ya, benar ya. Kita itu berada di naungan Azhar. Bahkan hampir setiap Bulan? bulan itu ada
syekh dari Azhar yang datang meninjau langsung ke berarti nih Darul Wasilah. Al-Azhar sendiri sudah memperhatikan Darul Wasilah sejak lama. Ini kita Ya, tanya benar langsung sekali. yang 4 tahun 3 tahun ya, 3 Iya, tahun 3 di tahun, sini. Ustaz Tegar. Mungkin Ustaz Tegar bisa jelaskan emang betul seperti itu kan? Ya, yang jelas itu dalam periode waktu tertentu mesti ada yang datang untuk tarhis, untuk ya mengecek maksudnya seperti apa, maksudnya markasnya apakah jalan atau tidak, apakah ada kegiatan atau tidak. Dan selama DW dapat sejak kapan ya dapat nomor itu? Nomor izin itu ya. 2 tahun atau 3 tahun lalu kalau nggak salah. Udah cukup lama. Ya gitu. cukup lama. Maksudnya dalam jangka kurun waktu itu sampai sekarang pun dari Al Azhar sendiri tidak mempermasalahkan seperti itu. Jadi ya mau gimana ketika ada kabar seperti itu. Sebenarnya kita ketika ada kabar seperti itu dan itu tidak jelas asal usulnya dari mana, ya sudah kita tidak usah mengurusi. Maksudnya tidak usah. Ya sudahlah. Maksudnya hal yang kecil itu kebesaran Darul Wasilah itu tidak untuk mengurusi hal yang kecil seperti Ya, itu. benar sekali. Mungkin teman-teman sahabat Dewi pengen tahu sebenarnya Darul Wasilah nih di bawah naungan Azhar kah atau enggak kan gitu. Mungkin banyak dari sahabat Dewi ini nggak tahu gitu kan. Ya makanya kita sekarang nih mengasih tahu kepada seluruh sahabat Dewi yang di luar ya maupun yang dimanapun itu ya kan. Untuk bahwasanya Darul Wasilah itu emang betul di bawah naungan Al Azhar. Ada nomornya, nomor berapa sih? Ada nomor ya? Nomornya 1321. Nah, itu nomor izin dari Al Azhar. Nah, itu bisa dicek. Kalau Setiap misalnya tahun itu ada pembaharuan izin. Oh gitu ya. Dan saya tahu dari teman-teman juga sih. Saya nggak tahu bener atau enggak. Biasanya syekhnya itu berbeda ya, maksudnya diganti ya. Tahun ini diganti kayak sekarang syekh siapa? Sama Muhammad. Apanya? Syekh yang Samir. Dia syekh dari Azhar yang untuk mengontrol. Ini kan biasa ada diubah nggak atau Syekh Samir doang? Setahu Ana, mungkin selama beliau masih ada gitu ya, bahasanya. Ya beliau terus gitu. Beliau terus ya. Nah, beliau terus. Sampai kemarin waktu ujian tajwid ya? Ujian tajwid ya? Beliau Iya. datang ya? Waktu Jadi pokoknya ada waktu setoran aja. ujian tajwid beliau datang, ada waktu setoran beliau datang untuk mengecek bahwasanya adakah masih yang setoran di Darul Wasilah gitu. Jadi masya Allah banget. Oke, nih Ustadz Hasan, gimana sih prosedur keluar dari Darul Wasilah? Ini sangat perlu, misalnya ada orang yang berpikiran bahwasanya ya tinggal keluar aja gitu kan, angkat kaki, angkat barang dan segala macam, cabut, ciao, dah selesai. Ini kan bagi suatu afiliasi sangat tidak bagus gitu kan. Iya, benar Mungkin sekali. ada anak Darul Wasilah yang belum tahu nih. Kan di awal kita membuka pendaftaran itu kita sudah membuat istilah persyaratan seperti itu ya. Kita tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke Darul Wasilah. Betul. Nah, ketika ada orang yang ingin hendak masuk ke Darul Wasilah, berarti dia sudah siap untuk menerima semua peraturan yang ada di Darul Wasilah. Nah, makanya kami memberikan persyaratan ketika kami menyediakan program seperti ini. Antum harus mengikuti program setahun, yaitu namanya level 1 tadi, antara 6 bulan atau setahun tadi. Nah, kalau misalnya antum selesai 30 juz, antum silakan keluar ahlan. Kami persilakan dengan, bahkan mungkin kami antarlah sampai gerbang gitu. Nanti kami berikan sertifikat juga kalau misalnya telah selesai. Jadi prosedurnya harus izin dulu gitu kan? Ya, izin. Kemudian kalau misalnya belum selesai, nah barulah di sana akan ada beberapa istilahnya seperti apa ya? Denda lah ya. Jadi ketika antum belum selesai menghafal tapi pengen keluar, nah antum akan dikenakan denda uang igar 2 bulan. Ya, itu 300. Berarti tadi 300 tambah 300. Berarti Karena 600 150-nya untuk makan, ya. ya. 450 300 oke. Ya, berarti 600 ketika antum pengen keluar dan itu bukan di waktu seharusnya antum keluar. Dan antum juga belum selesai 30 juz. Nah, di sanalah persyaratan tadi berlaku. Nah, ini ada yang bilang bahwasannya ini memberatkan para santri. Nah, ini sebagai ex BPH ya kan. Jadi ex BPH. Gimana menurut antum Ustaz? Apakah ini memberatkan? Ini perwakilan aja ya, perwakilan dari Ustaz Tegar gitu. Ya, kalau menurut Ana itu suatu yang tidak memberatkan sih. Maksudnya itu bahkan terjadi mungkin di rumah-rumah pembinaan yang lain yang ada di Masisir, itu merupakan suatu yang lumrah seperti itu. Dan pada prakteknya pun sebenarnya kita sudah memaksakan itu untuk seperti itu gitu. Tapi ya masih ada beberapa oknum yang mungkin dia lari gitu. Nggak tahu mungkin ya waktu saya masih PH itu ya ada beberapa yang
Mungkin bahkan sampai sekarang keluar itu masih belum membayar apa tanggungan dia yang harus dia bayarkan. 600 itu tadi. Ya menurut saya itu suatu yang wajar ya. 600 tuh toh di rumah-rumah mahasiswa yang lain itu juga seperti itu. Kalau dia nggak dapat ganti ya bahkan kalau misalnya harus kita bayar kan. bahkan kalau misalnya kita masuk itu nggak ada takmin dan segala macam ya gitu Iya, kan. iya. Jadi kita itu sebagai Konsekuensi. konsekuensinya kita Kompensasi. memberikan denda 600 ketika dia tidak menghafal Quran secara 30 juz. Iya. Iya. Istilahnya dia mungkin kurang serius gitu. Iya, dia mungkin main-main dan segala Iya. macam. Pasti ada aja orang seperti itu gitu kan. Nah, jadi guys, gitu podcast kita kali ini bahwasannya cara masuk dan program-program sehingga keluarnya Darwasilah sudah lengkap di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya, komen di bawah biar dijawab sama kru media kita. Oke, terima kasih Ustaz Tegar, Ya, terima kasih sama-sama. Ustaz Hasan. Sama-sama. Barakallah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe guys, subscribe and like. Karena